Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Penjelasan tafsir hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Para ulama berkata taubat itu wajib dari setiap dosa-dosa kepada Allah. Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah Ta'ala tidak ada hubungan dengan manusia, maka taubatnya memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah meninggalkan dosa maksiat tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak kembali mengulang perbuatan maksiat itu semuanya. Apabila ketiga syarat ini terpenuhi, maka tobatnya insya Allah sah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila maksiat itu ada hubungannya dengan manusia, maka syarat tobatnya ditambah menjadi satu, yakni membebaskan diri dari hak orang lain yang dizalimi. Apabila berupa harta atau sejenisnya, wajib untuk mengembalikannya. Apabila berupa tuduhan, misalnya berzina dan sejenisnya, maka ia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta maaf. Jika berupa gunjingan, ghibah misalnya, maka meminta pemaafan. Dan wajib dari melakukan taubat pada semua maksiat yang dilakukan. Dan taubat dari sebagian dosa pun adalah sah menurut ahli hak. Dan tinggal kewajiban taubatnya dari sebagian dosa yang lainnya. Dalilnya adalah sangat banyak dari kitab Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan ijma yang menunjukkan hukumnya taubat adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an." Dan tobatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat Hud ayat 3, "Istaghfiru rabbakum," dan hendaklah kalian meminta ampunan kepada Allah Tuhan kalian, "tsumma tubu ilaih," dan bertobatlah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallah," bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali taubat dalam sehari." Hadis rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dari Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia,
Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaum, karena sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari mi'ah marrah, sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Kemudian dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, yakni pelayan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lallahu al-afrah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih bergembira bi taubati abdihi, dari tobatnya seorang hamba, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian yang menemukan untanya setelah menghilang di hamparan tanah yang luas tanpa air dan tumbuh-tumbuhan. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya ketika dia bertobat kepadanya, daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di hamparan tanah yang luas, yang padang pasir, yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuhan di dalamnya. Tiba-tiba untanya itu menghilang, padahal makanan dan minuman ada di sana. Kemudian ia berputus asa untuk bisa menemukan untanya kembali yang membawa perbekalannya, padahal dia berada di dalam padang pasir yang luas dan untanya itu menghilang. Lalu ia pun mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah bayang-bayangnya. Dia berputus asa untuk bisa menemukan kembali untanya. Namun tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia mendapatkan untanya berdiri di hadapannya, untanya kembali ke hadapannya. Maka segera ia pegang tali kendalinya dan ia sangat bergembira karena hal tersebut. Dan bahwasanya kegembiraan Allah dari melihat orang yang bertobat kepadanya adalah lebih bergembira daripada orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dari hadis an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili, pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, agar orang yang melakukan perbuatan maksiat dosa-dosa di siang hari bertobat dan Allah mengampuni tobatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membuka tangannya pada siang hari, liyatuba musi'ul lail, bagi orang-orang yang bertobat karena dosanya di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, dan tobat itu akan terus diterima oleh Allah sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mentaba, dan barang siapa taba, bertobat qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari itu terbit, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya,
taballahu alaih, maka Allah menerima tobatnya. Ketika seorang bertobat dan itu belum sampai pada waktu menjelang hari kiamat, ketika matahari terbit dari barat, maka tobat masih diterima. Tobat saat ini masih diterima. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yaitu putra dari sahabat Khalifatul Rasyidin Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima tobat seorang hamba, malam yugharghir, selama ruh itu belum dicabut sampai kerongkongan. Maka ketika seorang hamba masih hidup, masih sehat, maka semua dosa-dosa yang ia bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah dari setiap dosa-dosa. Kemudian dari hadis Wa'an Zir bin Khubaish, dari hadis Zir bin Khubaish, ia berkata, saya mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an, menanyakan tentang mengusap di atas dua khuf. Dia bertanya, apa yang membuatmu datang kemari wahai Zir? Saya katakan, mencari ilmu. Dia berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari. Saya berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dada saya tentang mengusap di atas dua sepatu setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka saya mendatangi Anda untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu hal tentang hal itu? Dia menjawab, ya. Beliau memerintahkan kami apabila kami sedang bersafar, agar tidak mencabut sepatu kami, khuf kami, selama 3 hari 3 malam kecuali jinabat hadas besar. Akan tetapi karena buang air besar dan air kecil, yaitu dari hadas kecil. Maka saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Dia menjawab, ya, kami pernah mendengar dalam suatu perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba dipanggil oleh seorang Arab Badui dengan suaranya yang sangat keras dan tinggi. Hai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara menyamai suaranya, ambillah. Maka saya katakan kepadanya, waihak, rendahkan suaramu karena kamu sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kamu telah dilarang dari hal ini. Dia menjawab, demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai suatu kaum tetapi belum bisa mengejar amalan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu pintu dari maghrib yang perjalanannya pada lebarnya atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 tahun atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang rawi, berkata, di arah Syam, Allah menciptakan pada waktu menciptakan langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk bertobat, tidak ditutup sampai matahari terbit daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Dia berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Abu Sa'id ibn Malik ibn al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada umat sebelum kamu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang terpandai di dunia. Ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib.
Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada tobat untuknya? Maka rahib itu menjawab, tidak ada. Maka ia pun membunuh rahib itu sekalian dan menggenapkan menjadi 100. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling mengerti di muka bumi ini. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa, apakah ada tobat untuknya? Maka alim ulama itu menjawab, naam ya. Dan memang siapa yang menghalangi antara dia dengan tobat kepada Allah? Pergilah ke negeri ini dan itu. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Menyembahlah kepada Allah bersama mereka. Kamu jangan pulang ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang jelek. Maka orang tadi berangkat dan tatkala ia sampai pada separuh perjalanan, ia dijemput oleh malaikat maut. Maka malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertobat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara malaikat azab berargumentasi, sesungguhnya dia belum pernah mendatangi kebaikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah hakim. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini, kemana ia lebih dekat jaraknya, maka ia termasuk miliknya. Mereka pun mengukur, ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat dengan kampung yang dia tuju, kampung tempat dia ingin bertobat kepada Allah dan berbuat kebaikan. Maka malaikat rahmatlah yang menanganinya. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam satu riwayat dalam As-Sahih disebutkan, maka ia lebih dekat kepada kampung yang solih dengan perbedaan hanya 1 jengkal. Maka ia pun dijadikan sebagai salah satu penduduknya. Juga dalam riwayat As-Sahih, maka Allah mewahyukan kepada kampung ini, menjauhlah, dan kepada kampung itu mendekatlah. Dan dia berkata, ukurlah jarak antara keduanya, lalu mereka mendapatinya lebih dekat dengan kampung ini dengan perbedaan 1 jengkal. Maka ia pun diampuni. Dalam satu riwayat, maka ia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.